Baik, kita akan mulaikan devotion kita pagi hari ini. Juga rekan-rekan yang ada di daerah, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tema devotion hari ini, kreativitas dalam iman. Kita percaya bahwa ketika Tuhan melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita, Tuhan merancangkan hal-hal yang baru setiap hari, setiap waktu bagi kita. Dan untuk itu kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup dalam iman, senantiasa yakin bahwa Tuhan juga memakai kita menjadi orang-orang yang berkreativitas dalam bidang kita saat ini melalui media. Biarlah semuanya kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Seindah Siang Disinari Terang. Kita bersuka cita dan memuji Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut seluas angkasa, sedalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut, Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas segala cara-Mu mengasihi kami dan menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Dengan campur tangan-Mu kami bisa menjalani kehidupan kami hari demi hari. Kami percaya tanpa Engkau, Tuhan, kami mungkin tidak ada apa-apanya. Kami manusia yang berdosa, namun Engkau yang menebus kehidupan kami dan melayakkan kami untuk menjadi alat-alat kerajaan-Mu, melayani Engkau dan dipakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat cara-Mu yang luar biasa dalam hidup kami saat ini. Kami mau beribadah, biarlah Tuhan kami siapkan seluruh hati kami, memuji memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Satu tujuan kami semua ada di tempat ini untuk bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dan Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Satu pujian, Ini Dunia Bapa,
yang kami juga baru pelajari. Kita sama-sama nyanyikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bisa dibantu ya semuanya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah. Pohon bunga, langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Bait kedua. Ini dunia Bapa, burung menyanyilah. Ini dunia Bapa, burung menyanyilah. Terang fajar mekar bunga, nyatakan ciptanya. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernafas nyatakan hadir-Nya. Bait yang ketiga, ini dunia Bapa, selalu kuingatlah. Ini dunia Bapa, selalu kuingatlah. Kuasa dosa tak berjaya, hanya Yang berkuasa. Ini dunia Bapa, hatiku susah. Umat semua memuji Dia, nyatalah tata-Nya. Ini dunia Bapa, Selalu kuingatlah. selalu kuingatlah. Saya mengundang Bapak Pendeta Yusak Wijaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya Yang berkuasa. Ini dunia Bapa, hatiku susah. Umat semua memuji Dia, nyatalah tata-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Tuhan sudah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Benar sebagaimana pujian yang kami lantunkan, bahwa ini adalah dunia Bapa. Berapa hebat pun pergumulan yang dihadapi, semuanya ada dalam under control Tuhan sendiri, yang begitu mengasihi kami, mengasihi orang-orang berdosa yang telah Tuhan tebus dalam darah Kristus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Bapa. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang hina, yang penuh dengan keterbatasan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan jam pemberitaan firman ini, bukan hanya untuk boleh bisa diikuti lewat kami yang hadir di sini, bahkan juga lewat sambungan internet dan mereka yang mengikutnya lewat Zoom. Tuhan hadir di sana juga. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur ya kesempatan pelayanan kali ini. Tema kita adalah kreativitas secara iman.
Nah, Kejadian 1 ayat 1 menyatakan, pada mulanya, saya bacakan sampai ayat 3 ya. Lalu kemudian masuk ke dalam ayat 31 sebagai satu kesimpulan ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Dan roh Allah melayang-melayang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Nah, teman-teman, kita akhiri dengan ayat 31 mengatakan, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Teman-teman, penutup dari hasil proses penciptaan ini adalah dikatakan, sebelumnya adalah Allah melihat semuanya itu baik, dan waktu dalam penutup Allah melihat rangkaian penciptaan itu dikatakan adalah sangat baik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat, waktu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ini adalah fondasi teistik, ya, fondasi iman yang menyatakan bahwa alam semesta ini memiliki permulaan dan diciptakan secara sengaja. Artinya ada satu rencana dan berada di luar materi. Artinya tidak menggunakan materi apapun juga. Nah, lalu teman-teman, terus tapi pandangan ini ditentang oleh berbagai teori filosofis dan kosmologis yang menolak gagasan tentang pencipta atau awal mula yang bersifat supranatural. Coba kita lihat slide yang kedua, mungkin bisa dibantu. Nah, teman-teman, kita lihat singkat ya. Saya tidak berusaha menjelaskan filosofisnya, tapi teman-teman perhatikan, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu bilang pada mulanya Allah, ini menentang semua pemikiran bahwa kalau ada Allah yang mencipta, berarti siapa yang menciptakan Allah? Nah, itu nggak dijawab. Tapi Alkitab jelas mengatakan pada mulanya Allah. Ya, jadi Allah itu tidak perlu dipertanyakan di mana dia, siapa yang menciptakan dia, tapi memang dia adalah sebagai orang yang istilahnya dalam bahasa Inggris, benar saya lupa ya, yang penggerak yang tidak digerakkan begitu ya, the unmoving mover gitu. Nah, teman-teman, kita melihat ya, contohnya apa yang diserang dari ateisme dan materialisme ilmiah. Pandangan ini percaya bahwa materi adalah satu-satunya realitas dan alam semesta ada dengan sendirinya. Nah, di dalam kelompok ateisme dan materialisme ilmiah ini ada yang namanya panteisme, yaitu yang mengatakan bahwa alam semesta dan Tuhan itu adalah satu dan sama. Nah, ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, karena dikatakan bahwa mulanya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian kita lihat juga ada teori daripada Big Bang secular. Ini disebut teori yang non-theistic. Ya, teori ini percaya ada permulaannya bumi ini. Tetapi bukan karena ada campur tangan ilahi. Jadi ini terjadi karena satu Big Bang, ya, lalu terjadilah permulaannya demikian. Tetapi bukan permulaannya oleh Allah, tidak ada. Lalu kemudian dari agnostisme, teman-teman yang kasih Tuhan. Nah, pandangan ini menolak kepastian yang dogmatis dan menyatakan bahwa alam semesta tidak diketahui dan tidak dapat diketahui oleh akal manusia. Dan bukti yang ada sekarang pun belum cukup untuk boleh dipercaya bahwa alam semesta ini adalah campur tangan ilahi. Nah, kemudian kita tahu yang keempat, politeisme, yaitu kepercayaan kepada banyak dewa. Pandangan ini meyakini bahwa dewa yang mengatur berbagai aspek alam. Maka itu ada dewa laut, ada dewa cinta, dewi cinta, ada dewa matahari dan lain sebagainya. Ya, nah ini adalah dewa-dewa. Kenapa begitu banyak? Karena dewa-dewa ini adalah Tuhan yang dicari oleh manusia. Jadi akhirnya mereka nggak pernah ketemu Tuhan yang benar. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mencari manusia melalui Yesus Kristus. Allah yang memperkenalkan dirinya. Jadi ini adalah Allah yang benar, ya, satu-satunya Allah. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, jadi kita lihat dari Kejadian 1 ayat 1, ayat ini adalah fondasi iman kita yang membuktikan bahwa Allah adalah sang kreator utama. Nah, sebagai manusia yang diciptakan segambar dan dengan rupanya, kita dianugerahi apa? Kapasitas ilahi. Artinya ada sebagian natur Allah yang kita miliki. Yaitu apa? Menjadi kreatif. Mampu membawa perubahan dari kekacauan dan menjadikan karya yang memuliakan Tuhan.
Nah, sekarang saya ajak saudara untuk melihat di dalam slide ketiga ini, yaitu bicara mengenai topik yang akan kita bicarakan ya. Jadi tema kita kreativitas secara iman ini ada 4 poin yang kita mau bahas, yaitu pertama, Allah adalah sang sumber ide dan kreasi. Ya. Jadi kita melihat jika Allah punya kreativitas membuat dari yang tidak ada menjadi ada, kita juga punya kreativitas itu, tetapi bukan yang membuat yang ada, membuat yang tidak ada menjadi ada, tapi sebaliknya ya, membuat yang ada jadi tidak ada, begitu ya. Mudah-mudahan enggak begitu ya. Nah, teman-teman, lalu kita lihat coba yang kedua adalah kuasa perkataan yang kreatif, yaitu bagaimana firman Allah itu berkuasa. Nah, kita melihat juga perkataan kita juga punya kuasa untuk menjatuhkan atau untuk membangun. Lalu kemudian kita lihat juga bahwa yang poin ketiga menjadi mitra Allah. Jadi teman-teman, waktu Allah menciptakan segala sesuatu tanpa bahan, tetapi yang tanpa bahan ini Allah sediakan buat kita supaya kita gunakan untuk menjadi bagian daripada co-creator ya, peran ini dengan bahan-bahan yang Tuhan sediakan. Lalu yang keempat adalah proses menuju masterpiece. Nah, bicara masterpiece ini teman-teman, dikatakan dalam kitab Efesus bahwa kita adalah mahakarya Allah. Setiap saudara dan saya, apapun dan siapapun kita latar belakang kita, tetapi kita menjadi mahakarya yang Tuhan buat. Jadi fungsi kita sebagai the crown creation, sebagai ciptaan yang paling puncak utama, tapi setiap kita adalah mahakarya Tuhan yang dibentuk Tuhan jadi begitu spesifik. Nah, teman-teman, kita akan melihat poin pertama, yaitu Allah sebagai sang sumber ide. Coba. Ya, teman-teman, dikatakan di sini Allah sebagai yang sumber ide, dikatakan dia adalah kreativitasnya berakar dari Allah, yaitu yang creatio ex nihilo. Artinya menciptakan dari ketiadaan, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Kenapa? Dia adalah pencipta ide dan realitas, ya. Ide dan realitas yang ada itu bersumber daripada Allah. Nah, teman-teman kasih Tuhan, kita tahu ya, sebelum ada ruang, waktu, dan materi, Allah sudah ada. Dan kata menciptakan di sini menggunakan kata Ibrani yaitu bara. Yang berarti apa? Menciptakan sesuatu dari yang benar-benar tidak ada menjadi ada. Yang kita sebut sebagai ex nihilo, dari yang tidak ada ya menjadi ada. Dan tetapi beda dengan manusia, bukan? Manusia punya unsur kreativitas, tetapi mereka membutuhkan bahan baku untuk membuat sesuatu. Dan Allah tidak membutuhkan bahan baku. Allah hanya membutuhkan dirinya sendiri. Teman-teman kasih Tuhan, dia adalah arsitek agung, pemilik ide cetak biru, blueprint atas seluruh alam semesta ini. Nah, kenapa saya katakan pemilik blueprint? Nanti kita lihat bagaimana proses penciptaan itu berlangsung. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, kita bayangkan misalnya, seorang pelukis, dia berdiri depan kanvas yang benar-benar kosong. Kebetulan saya dulu ikut guru saya, dia itu adalah teman baiknya Li Manfong. Ya, dia namanya Xiao Tikui, dan itu autoswastika. Lukisannya memang tidak semahal Pak Li Manfong dah. Li Manfong lukisan sekarang 2,5 miliar pun orang beli begitu ya. Dia baru ratusan juta begitu. Udah almarhum dulunya. Jadi waktu saya ikut dia pergi ke Pelabuhan Ratu, ke Karang Haur itu, saya disuruh jangan hanya bikin sketch pensil, setelah pensil lalu suruh perhatikan dia. Saya lihat dia tarik garis, coret sana, coret sini. Lagi pikir apa yang dia mau gambar. Ternyata dia sedang menggambar amukan ombak, teman-teman, yang menghantam karang itu. Disebut Karang Haur. Waduh, setelah itu saya perhatikan, setelah buat sketch yang ada, sekarang kan gampang ya, tinggal foto, bawa pulang ke rumah, terus di sketch. Dulu nggak bisa begitu, pelukis mereka langsung sketch di tempat. Nah, sampai itu di rumahnya saya perhatikan lagi, dia mulai gambar itu setiap bagian tuh. Jadi lukisan yang indah. Jadi itu semua ada dalam kepala dia, teman-teman yang kasih Tuhan. Ya, kalau kita lihat teman-teman yang kasih Tuhan, kalau si pelukis dengan kanvasnya sudah ada dalam kepala dia apa yang dia mau bikin, nah begitu juga teman-teman, kadangkala dan kebanyakan demikian, hidup kita ini terasa seperti kanvas yang kosong, yang hampa, buntu, dan kelihatannya tanpa masa depan. Teman-teman yang kasih Tuhan, disinilah kreativitas secara iman dimulai. Ketika kita sadar bahwa saat kita kehabisan ide, tetapi dengan iman kita percaya Allah tidak pernah kehabisan jalan. Allah penuh dengan ide dan kreativitas. Lalu kemudian ketika pelayanan kita monoton, atau jalan hidup kita terasa buntu, menghadapi masalah hidup yang tampaknya gelap dan kosong,
Dan inilah kesempatan di dalam iman kita datang kepada sang sumber ide. Iman membuat kita tidak mengandalkan kepintaran kita sendiri, melainkan minta hikmat kreatif dari Tuhan yang mampu menciptakan jalan keluar di tengah kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. Teman-teman dikasih Tuhan, iman ini yang mengajak kita bukan lari dari Tuhan, tetapi menuntun kita datang kepada Allah. Karena Dia adalah sumber hikmat yang tidak terbatas untuk memberikan ide-ide kreatif dan jalan keluar. Teman-teman, saya mau tanya, kalau kalian hari ini bayangkan ya, Pak Yusmanto, maaf Pak Yusmanto lagi, habis paling besar, ini sih eye catching buat saya ya. Ini jadi dia punya, saya punya big fansnya Pak Yusmanto. Pak Yusmanto kalau lahir tidak punya tangan dua, apa yang dibayangkan Pak Yusmanto? Kalau sudah dewasa ini apa yang Anda rasakan? Perasaan Anda bagaimana? Menyesal ya? Menyesal. Saya pikir itu jujur teman-teman. Saya mau tanya juga kepada Pak Noel misalnya. Pak Noel kalau lahir, ini sekarang kan udah lengkap, nggak apa-apa ya. Tanpa tangan dan tanpa kaki bagaimana? Nikmati aja, wah luar biasa. Nah ini teman-teman ya secara iman. Mudah-mudahan bukan Pak Noel sendiri yang punya pikiran begini. Nah teman-teman, ada satu pemuda lahir tanpa kaki dan tangan. Bahkan ibunya pertama kali lihat, dia mengatakan, please take him away from me. Singkirkan dia jauh-jauh dari saya. Kenapa? Dia hanya seperti kepala, sepotong daging dengan kaki, tangan sedikit begitu ya. Dan dia sendiri mengalami bully dan lain sebagainya. Dan saat itu mungkin dia pikirkan dulu beberapa kali menurut kesaksiannya mau bunuh diri, teman. Tetapi dia tidak lari dari Tuhan karena dia dibesarkan dalam Tuhan. Lalu dia mencoba mencari hikmat Tuhan. Jika Tuhan bisa berikan Fanny Crosby yang buta dipakai Tuhan, apakah dengan tubuh seperti ini saya juga menjadi sesuatu yang cuma-cuma? Tidak. Dia belajar di situ teman-teman. Akhirnya apa? Kita lihat melahirkan seorang. Coba bisa kasih slide berikutnya. Diklik, ya, seorang Nick Vujicic. Bacanya tulisannya Vujicic ya, tapi bacanya Vujicic. Teman-teman lihat, dia Nick Vujicic ini kalau kalian lihat di gambar, ya, dia itu tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tetapi dia ada di sekeliling orang banyak. Orang banyak itu bukan 1-2 kali. Tetapi dalam berbagai kesempatan dia hadir. Bukan untuk dijadi tontonan, bukan untuk jadi bahan tertawan, tetapi menjadi seorang motivator. Bayangkan teman-teman yang kasih Tuhan, seorang yang tidak punya tangan dan kaki yang lengkap, tapi menjadi seorang motivator. Motivator membawa banyak orang-orang yang merasa hidupnya telah buntu, ya, jalan di depan udah menjadi gelap dan kosong. Tetapi oleh keadaan Nick ini membuat setiap orang punya harapan yang baru di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak, Nick dalam keadaan seperti ini tidak dibiarkan Tuhan sendiri. Tuhan ingin pekerjaan Tuhan akan lebih luas lagi. Karena sekarang kalau bayangkan kalau seperti ini, siapa yang mesti pakaikan dia baju jas? Nggak mungkin bisa pakai jas sendiri, ya. Nah dia perlu satu orang dan Tuhan izinkan dia mendapatkan seorang istri, teman-teman. Ya coba lihat, klik yang berikut. Nah, cantik nggak istrinya? Anaknya lahir lengkap kan? Jadi teman-teman, ini buat mereka yang masih lajang hari ini juga boleh punya pengharapan. Jika Nick yang tanpa kaki dan tangan itu bisa Tuhan berikan seorang pasangan, ya kita juga masih punya harapan. Tetapi ingat, loh kamu jangan menolak ke itu, bukan saya nggak mau nuduh siapa loh ya. Nah teman-teman, jadi kita lihat bagaimana Tuhan pakai Nick. Nah jadi kita lihat teman-teman dikasih Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Jadi teman-teman, Nick ini jangan kalian pikir, waduh, jika Nick mengalami begitu, saya juga dapat. Tidak. Tapi kita harus lihat, Nick waktu mengalami keadaan yang demikian, yang menurut orang dunia itu paling terpuruk dan paling menyedihkan, tapi dia melihat dirinya di hadapan Allah. Bagaimana dia itu bisa dapat hikmat Tuhan, dia pakai keadaan dia itu untuk menjadi motivator. Jadi teman-teman, kita jangan berpikir dengan keadaan kita sekarang, misalnya, Tuhan, saya sakit, ada asma, kadang-kadang saya susah bernapas, ya. Tolong sembuhkan saya supaya saya jadi berkat. Atau kita bilang, Tuhan, keadaan ekonomi saya ini tidak baik-baik amat. Tolong Tuhan berikan berkat lebih besar supaya saya boleh menjadi lebih berkat. Mungkin Tuhan akan menjawab, kamu lihat Nick, dia hampir tidak punya kesempatan untuk hidup bebas seperti orang biasa. Tetapi dia nggak tunggu sampai tumbuh tangan,
tidak tunggu sampai tumbuh kaki, dan yang memang tidak mungkin tumbuh lagi, tapi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dengan kamu yang lengkap tubuhnya? Nah, teman-teman dikasih Tuhan. Lalu yang berikut adalah bicara tentang poin kedua, silakan, yaitu kuasa perkataan yang kreatif. Teman-teman dikasih Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang kita baca, dikatakan Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi teman-teman, kita melihat di sini bagaimana kuasa perkataan yang kreatif ini, waktu Allah berfirman jadilah terang, terang itu jadi. Di sini kita lihat firman yang mengubah realitas. Teman-teman kasih Tuhan, sepanjang penciptaan Allah hanya berfirman saja. Nah, perkataan Allah itu bukan sekadar ucapan, tetapi ada satu kuasa yang mengubah realitas. Allah bekerja dengan kreatif, yaitu melalui firman-Nya. Allah tidak menggunakan tangan fisik untuk membentuk terang, melainkan dengan berbicara. Perkataan Allah memiliki daya cipta, yaitu kuasa kreatif, yang mengubah kekacauan. Yang dikatakan bumi itu dalam keadaan gelap ya dan kacau ya, tetapi menjadi keteraturan sebagai satu kosmos yang teratur ya. Nah, teman-teman kasih Tuhan, Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Ini bisa berarti positif, bisa juga negatif. Artinya apa? Kalau hidup kita ini kita hanya mengeluh, hidup kita hanya menceritakan hal yang buruk-buruk saja, hidup kita hanya menghina diri saja, saya nggak bisa seperti orang lain, saya adalah orang yang tidak mampu dan lain sebagainya, saya orang yang bodoh, dan dia akan dapatkan buahnya. Tetapi kalau hidup ini dipakai, dikatakan kalau perkataan itu ya, lidah kita menggemahkan hal-hal yang positif, yang bagus, ya, kita juga akan mendapatkan buahnya. Teman-teman yang kasih Tuhan, sebuah kalimat pendek dari seorang guru, seperti mengatakan, kamu anak yang bodoh dan tidak punya masa depan, itu bisa menghancurkan mental seorang anak. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, ada seorang ibu yang namanya Nancy Thomas Elliot. Satu kali anaknya datang, ya, Bu, ini ada surat yang hanya diberikan kepada ibu saja, katanya. Ibunya buka, lalu ibunya baca dengan berlinang air mata. Anaknya hanya perhatikan ibunya saja. Apa Bu suratnya? Nak, ibu guru bilang kamu itu adalah anak yang jenius. Sekolah ini tidak bisa mendidik kamu karena kamu terlalu pintar. Jadi kamu harus diajar cari sekolah lain atau diajar oleh orang tuamu. Nah, teman, singkat cerita, ibunya ini akan homeschooling dengan anaknya. Berapa tahun kemudian, anak ini sudah dewasa dan si ibu juga meninggal. Lalu satu kali dia membereskan rumah ibunya, ya, dan waktu dia periksa, teman-teman, ada satu secari kertas surat yang pernah diberikan oleh gurunya kepada ibunya. Waktu dia baca, dia kaget dan dia juga menangis. Apa isi surat itu mengatakan? Ya, kepada ibunya ya, itu kan, anakmu itu bodoh, luar biasa, ya nggak bisa diatur, ya nggak, cara berpikirnya aneh, dikatakan begitu ya. Dia dikeluarkan di sekolah, didiklah dia sendiri oleh kamu. Itu kejam sekali. Dan anak ini menangis, teman-teman. Dan saat itu kenapa? Dan dia tulis di buku hariannya, aku adalah seorang idiot, orang yang bodoh, tetapi menjadi salah satu inventor terbesar di Amerika. Semuanya tahu bukan? Saya lihat Donald pasti tahu tuh lagi bisik-bisik. Siapa itu Donald? Thomas Alva Edison, the great inventor, teman-teman. Jadi kita lihat perkataan ibunya itu, teman-teman, bisa begitu punya kuasa bagi dia. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, jika perkataan seorang manusia yang begitu baik, akhirnya bisa menggerakkan seorang, memotivasi dia. Bayangkan bagaimana perkataan Tuhan, firman Tuhan bisa bekerja dalam diri saudara semuanya. Misalnya kita dibully oleh setiap orang, tapi waktu kita tahu Tuhan katakan kepada kita, memang gak tercantum di Alkitab, tapi Tuhan katakan, biarpun 1 juta orang di dunia ini, semua orang membenci kamu, ingat, ada satu orang yang begitu mengasihi kamu, yaitu aku. Teman-teman yang kasih Tuhan, perkataan kita berkuasa untuk ciptakan atmosfer di sekitar kita. Dunia
mengajarkan ya perkataan yang positif yang membangun, tapi jangan salah sangka teman-teman. Dunia itu mengajarkan untuk pede, percaya diri. Tetapi kita diajarkan bukan pede, tapi ke PT. Apa PT artinya kira-kira? Percaya Tuhan. Ya. Kenapa kita punya keyakinan di dalam iman kita? Karena kita percaya Tuhan, bukan percaya diri yang tidak bisa dipercaya ini. Ya, banyak orang yang tidak percaya pada dirinya, lalu diajar untuk percaya diri. Saya kira nggak gampang begitu ya. Teman-teman yang kasih Tuhan, di dalam kita lihat begitu juga dengan Don Moon. Don Moon waktu dia kehilangan saudaranya, ya, karena kecelakaan mobil. Don Moon begitu putus asa dan sedih luar biasa. Lalu firman Tuhan di dalam Yesaya 43 menuliskan begini. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan di laut dan suatu jalan di air yang hebat. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan dari situ dia menciptakan lagu God will make a way where it seems to be no way. Ya, teman-teman kasih Tuhan, yang poin ketiga adalah silakan menjadi mitra Allah atau co-creator. Teman-teman kasih Tuhan, di dalam Kejadian 1:27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 10 juga dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman yang dikasih Tuhan, di dalam Kejadian 1:27 menjelaskan ya, bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah atau disebut sebagai imago Dei, yang berarti kita punya kapasitas untuk mencipta, untuk merancang dan berinovasi. Jadi teman-teman, ini menolak teori Darwin di dalam bukunya The Origin of the Species. Ingat kan ya, dikatakan salah satu intinya adalah manusia itu adalah keturunan monyet, ya. Dan itu yang dikatakan oleh. Nah, tetapi ternyata apa? Terbukti monyet sejak diciptakan sampai sekarang, kemampuan dia apa? Dia hanya bisa naik pohon, ya enggak? Pohon yang paling tinggi dia bisa naik. Tapi manusia yang dibilang keturunan monyet, dia bisa membuat manusia itu bukan hanya naik pohon, sampai keluar ruang angkasa. Itulah kita lihat perbedaannya. Dan monyet pun kalau ditanya, kata Jackman ya, kalau monyet itu misalnya ditawarin pisang dengan uang 1 juta, dia pilih apa? Pilih pisang. Kenapa? Karena dia monyet, teman-teman. Nah, kalau manusia ditawarkan uang pisang atau 1 juta, uang 1 juta, dia pilih uang 1 juta. Kenapa? Dia tahu dengan uang 1 juta, dia bisa beli pisang lebih banyak lagi. Bahkan dia bisa tanam bibit pisang dan dapatkan lebih banyak lagi pohon pisang. Nah, itu teman-teman kemampuan yang dimiliki oleh imago Dei, ciptaan Allah ini. Jadi teman-teman, kita harus melihat ya, Allah tidak menciptakan saudara dan saya itu sebagai manusia hanya untuk menjadi penonton pasif di Taman Eden sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah. Nah, salah satu sifat Allah yang paling menonjol dalam Kejadian 1 adalah sifat pencipta. Karena itu Allah menaruhkan kepada Anda semua adalah DNA kreatif. Contohnya apa teman-teman? Di dalam diri kita. Supaya kita lanjut bertugas mengelola dan mengembangkan bumi ini sebagai mitranya. Co-creator di sini. Tentunya tidak seperti Allah. Ya, coba kita lihat misalnya. Tuhan menciptakan pohon. Ya. Lalu kemudian dia memberikan manusia kreativitas untuk mengubah pohon itu menjadi meja, menjadi kursi, menjadi kertas, dan bahkan menjadi rumah. Tuhan lalu menciptakan bunyi-bunyian. Dan dari bunyi-bunyian, manusia bisa merangkainya menjadi musik. Anda bayangkan, dari bunyi nada yang kita dengar ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do si, la, sol, fa, mi, re, do gitu ya. Dulu saya nggak ngerti, do, re, mi, fa, sol, la, si, do si, la, sol, fa, mi, re, do. Sama-sama nadanya. Tetapi dari 7 nada ini ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, bisa tercipta ribuan lagu, teman, luar biasa. Itu kemampuan kreativitas manusia ya. Hanya 7 nada bisa ciptakan mungkin ratusan ribu lagu, saya kira lebih dari itu. Kemudian teman-teman yang kasih Tuhan, kita melihat ya, bahwa melalui arsitek ya dan kuli bangunan contoh lainnya, Allah menggunakan kreativitas serta kerja keras mereka
bahan-bahan mentah yang ada diubah menjadi rumah yang kokoh untuk melindungi sebuah keluarga. Jadi teman-teman, Tuhan menyediakan potensi setiap kita pribadi demi pribadi dengan begitu unik. Dan kita tinggal sebagai manusia ciptaan Tuhan untuk mengeksekusinya. Di dalam Keluaran 31 ayat 3 sampai 5 dikatakan tentang Bezalel. Ini adalah kelompok orang yang punya talenta khusus. Bisa membuat ukir-ukiran, bisa memahat dan lain sebagainya. Tuhan katakan karunia mereka untuk memahat dan itu Tuhan yang karuniakan. Biar Roh Kudus untuk memimpin mereka untuk apa? Untuk melakukan pendirian kemah suci waktu itu. Nah teman-teman kasih Tuhan, berarti apa? Kita diingatkan supaya kita ini jangan membatasi kreativitas hanya untuk, karena itu kreativitas hanya untuk seniman dan desainer. Tidak. Setiap kita adalah pekerja kreatif di bidangnya masing-masing. Bahkan seorang ibu rumah tangga pun yang kreatif, dia bisa mengatur keuangan dan mendidik anaknya dengan cara yang menyenangkan. Saya mau katakan teman-teman, kadang-kadang orang bilang untuk sukses punya uang banyak, punya keluarga yang mapan. Tidak. Waktu saya kuliah di UI, saya ketemu dua tipe orang. Yang satu anak pejabat. Waktu dia masuk UI, 6 bulan, semester pertama dulu belum sistem kredit ya, dia dikeluarkan. Kenapa? Dari 6 mata pelajaran dia harus lulus paling 4. Dia gagal, dia hanya lulus 3, keluar. Tahun depan ketemu dia lagi, masuk lagi. Karena bapaknya pejabat. Ya. Dan akhirnya apa? Di tingkat 3, saya nggak pernah ketemu dia lagi. Kenapa? Dia dikeluarkan dan nggak bisa masuk lagi. Dan kebetulan, bapaknya tidak lagi menjabat sebagai pejabat. Udah retired, pensiun. Akhirnya nggak ada yang bisa sponsorin dia. Tetapi ada satu teman lagi, bapaknya itu adalah seorang petani dan bukan menggarap tanahnya sendiri, teman-teman. Menggarap tanah orang lain. Waktu kami ada tur ke Jogja, datang ke tanahnya, rumahnya itu bukan terbuat dari keramik atau ubin, dari tanah yang dikeraskan begitu ya. Tanah lumpur atau gimana, tanah yang dikeraskan. Tapi anaknya baru lulus dan sekarang menjadi salah satu petinggi tapi udah pensiun di pemerintahan. Dan saya ingat waktu papanya datang dengan baju petani yang jas hitam begitu ya. Ya, bukan jas lalu bilang ya. Dia bangga lihat anaknya berhasil. Artinya hasil kerja dia nggak sia-sia. Teman-teman kita melihat ya, Tuhan memberikan kreativitas sama pada setiap orang. Mungkin dengan latar belakang ekonomi, latar belakang kesehatan yang berbeda. Tetapi itu bukan alasan untuk kita untuk tidak mengelola semua kreativitas yang Tuhan anugerahkan buat kita. Seperti yang Tuhan berikan kepada kelompok Bezalel ini. Teman-teman yang kasih Tuhan, jadi sebagai pelayan Tuhan ya, kita dipanggil menjadi co-creator dalam pelayanan. Berarti kita tidak malas untuk berinovasi. Kita harus gunakan teknologi, media sosial, seni multimedia, dan metode yang kreatif ya, untuk bisa mengikuti perubahan zaman ini, sehingga firman Tuhan ada punya kesempatan untuk dikenal untuk kelompok manusia zaman sekarang. Dan kedua, kita melihat dari sudut keluarga, teman-teman, Tuhan memberikan kita anak ya, yang sudah punya anak. Mereka itu adalah bahan mentah. Seperti dikatakan dalam Amsal, anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi tugas kita sebagai orang tua, sebagai mitra Allah adalah mendidik, mengarahkan, dan mengasah bakat unik mereka secara kreatif. Dan kita merancang kegiatan keluarga untuk membangun mesbah doa. Untuk apa? Mempererat kebersamaan dengan cara yang berkenan bagi Tuhan. Nah, teman-teman, yang keempat adalah proses menuju masterpiece ya. Kita ada proses menuju masterpiece. Ini ngomong saya udah mulai salah nih. Lidahnya berapa kali kegigit. Biasa kalau kurang tidur suka begini nih. Antara pikiran dengan syaraf ini suka nggak sinkron gitu. Teman-teman, ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk ya, dan kosong gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Teman-teman yang kasih Tuhan, lalu dikatakan dalam ayat 31a, Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini satu proses yang tadi saya katakan, waktu proses penciptaan bertahap terjadi, sampai seluruh penciptaan selesai, dan Allah mengevaluasi semuanya, dikatakan itu semua sungguh amat baik. Nah, inilah yang disebut teman-teman, waktu bumi itu sebelum menjadi tempat yang indah. Ayat 2 menyatakan di dalam bahasa Ibrani dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan adalah tohu wabohu gitu ya. Nah, tohu wabohu ini bukan tahu ya,
Ya kalau kalian salah baca, tahu yang bau jadi gitu ya. Tohu wa bohu atau artinya apa, teman? Tohu itu artinya atau kondisi yang belum terstruktur. Dan ini merujuk pada satu situasi alam liar yang membingungkan dan tidak bisa dihuni. Lalu wa itu artinya apa? Kata sambung dan. Kemudian bohu berarti kekosongan yang mutlak atau kehampaan. Dan kita perhatikan teman, secara puitis ya, gabungan frasa ini membentuk satu ritme bunyi yang saling menguatkan. Nah, makna teologis dari tohu wa bohu ini bukanlah sekedar kehancuran total yang menyeramkan. Tetapi juga lihat dari sisi yang lain di mata Tuhan adalah sebuah kondisi mentah yang penuh potensi. Jadi ibarat tanah liat yang masih acak-acakan, tapi siap dibentuk oleh tangan kreatif sang seniman agung. Teman-teman dikasih Tuhan, Allah tidak menciptakan segala sesuatunya instan dalam 1 detik. Ada proses bertahap dari hari pertama sampai hari ke-6. Ini yang kita sebut sebagai satu proses manajemen. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena di tengah kekacauan itu, kalau Allah tidak punya hikmat di dalam manajemen, bayangkan, pernah kepikir nggak kenapa manusia tidak diciptakan di hari pertama untuk menjadi co-creator Allah? Kenapa Allah ciptakan lu jadilah terang? Kenapa? Bayangkan, kalau belum ada terang, Allah ciptakan dulu manusia, ciptakan dulu taman-taman, ada pohon semuanya. Terakhir, ya, baru ciptakan terang. Waktu Tuhan lihat kenapa? Adam udah pada benjol sana sini. Ya, kakinya pada penuh luka. Kenapa? Jalan ke sana, kesandung sini, kesandung sana. Tapi Tuhan siapkan semua Tuhan. Sampai yang hari terakhir adalah manusia. Kenapa? Semua yang Tuhan ciptakan ini adalah untuk dikelola oleh manusia. Luar biasa Tuhan kita ya. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, jadi kita melihat dari belum berbentuk akhirnya menjadi baik. Bumi yang awalnya ini berbentuk kosong, tapi Allah membentuknya sampai ia melihat semuanya itu sungguh amat baik. Begitu juga saudara dan saya. Tuhan bentuk kita dari yang semula kelihatannya itu nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan bentuk kita sedikit demi sedikit dan akhirnya kita menjadi satu mahakarya. Teman-teman dikasih Tuhan, ada seorang pemuda usia 26 tahun. Satu kali dia melihat ada satu bongkahan batu marmer ya yang sudah ditinggalkan oleh pemahat-pemahat yang ada di kota Florence, dan sudah 40 tahun dibiarkan teronggok di situ. Lalu pemuda ini datang, bolehkah saya kerjakan batu ini? Nah teman-teman, apa yang dikerjakan? Dengan pelan hati-hati dia buat ya. Dan ini yang disebut sebagai mahakarya terbesar di abad ini. Nanti saya jelaskan kenapa disebut mahakarya. Lalu dibuat selesai teman-teman, lalu dibawa ke tengah-tengah podium di tengah kota. Itu ditarik dengan satu pohon, ya pohon yang dipotong, lalu dialir gitu karena tingginya 5,1 meter. Dan itu kayu, batu utuh ya, yang sudah semua seniman anggap ini barang yang nggak rusak. Dilihat di sini retak sana, dilihat sana retak. Akhirnya nggak ada seniman manapun pahat yang ahli, Donatello pun yang waktu itu terkenal tidak mau melakukannya. Tapi dia kerjakan. Dan akhirnya sekarang patung itu berdiri, disebut patung David. Ya, siapa yang buat? Michelangelo. Coba kita kasih lihat teman-teman. Bisa di ini kan? Ya, tadi Michelangelo yang seperti itu ya. Nah, coba lihat patung David ini seperti apa. Slide berikutnya. Nah, ini teman-teman patung David ya. Ya, ini berbeda. Orang lain gambarkan David itu waktu memegang kepala Goliat setelah dipotong begitu ya. Tapi waktu digambarkan ini Daud ya dengan kesigapan ingin menghadapi Goliat. Dia pegang umban batu di tangan ya. Tapi kalian perhatikan, ini para analis melihat anatomi yang luar biasa. Yang anak perempuan jangan terfokus kepada yang di tengah-tengah ya. Coba dikatakan kenapa teman-teman? Coba perhatikan ya. Diklik lagi deh, coba lihat. Nah, ini matanya David dibuat begitu rupa, dia strabismus ya, agak sedikit juling. Untuk dikatakan dia bisa melihat kiri kanan, lihat gerakan daripada ini. Dan kalian perhatikan ya. Terus kedua, silakan. Nah, itu lengannya itu dikatakan para ahli anatomi dan ahli medis mengatakan yang dibuat oleh Michelangelo ini luar biasa. Kenapa? Dia ingin lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, dia setelah buat ini patung Maria dengan Yesus yang ini apa mati di pangkuan dia begitu. Saya lupa judulnya apa ya? La Pietà kalau nggak salah ya. Nah, itu tangannya dikatakan
Itu adalah proses karena dia itu sedang kemarahan yang luar biasa, lalu membuat tangan yang bagian sebelah kiri lebih bengkak besar. Nah itu pengaruh daripada darah yang mengalir. Kalau dijelaskan pasti nggak bisa butuh waktu setengah jam lagi. Tapi saya singkatkan saja di situ. Nah terus kalau kalian perhatikan juga, ya yang berikutnya silakan. Nah itu dibuat. Itu urat-urat tangannya itu semua itu sesuai dengan ini. Kenapa? Karena Michelangelo dia sering kali mengikuti untuk bedah mayat, teman-teman. Jadi dia bisa perhatikan mayat ini anatomisnya bagaimana. Ini kita lihat jadi satu mahakarya. Teman-teman yang kasih Tuhan, begitu juga dengan kita ya. Waktu Roh Kudus membentuk kita dan kita boleh akhirnya harus semakin jadi baik hidup kita, lalu terjadi satu pengudusan yang secara berkelanjutan yang kita sebut sebagai progressive sanctification. Kita semakin cinta Tuhan. Waktu kita semakin cinta Tuhan akan pengorbanan dari kayu salib, kita juga rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan. Ya, kita ingin memberikan yang terbaik dan hidup kita ini menjadi mahakarya yang boleh memuliakan nama Tuhan. Teman-teman dikasih Tuhan, DNA kreatif itu ada dalam diri saudara dan saya. Dan kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, kita dirancang untuk tidak menyerah pada keadaan. Ya, dan ini bicara bukan tentang seorang seniman. Mungkin gak ada seniman di kita ini. Tetapi bagaimana kita membawa solusi ilahi ke tengah dunia yang sedang kacau saat ini. Teman-teman dikasih Tuhan, Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita adalah mahakarya Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia merajut hidup kita agar kita berjalan di dalam keindahan rencananya. Ini diambil dari King James Version. Teman, ayat ini mengingatkan saudara dan saya. Ingat, Anda dan saya bukan produk gagal. Kita bukan kebetulan hadir tanpa arah. Pelayanan kita, keluarga kita berada di tangan seorang seniman agung yang tidak pernah gagal dan tidak pernah berhenti merajut. Marilah kita kreatif di dalam secara iman, karena DNA Sang Pencipta ada dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang kreatif. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami hidup dalam ketakutan, kepasifan, dan sering memperkatakan hal-hal yang negatif atas hidup kami. Hari ini kami menyerahkan setiap usaha, pelayanan dan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalirkan ide-ide segar, memberikan kami hikmat supranatural, dan memulihkan setiap keadaan yang kacau menjadi teratur dan indah pada waktu-Mu. Kami mau melangkah sebagai mitra-Mu yang membawa dampak bagi dunia ini. Tolonglah kami yang lemah Tuhan. Engkau adalah pemahat yang agung, pencipta yang terus-menerus ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Pendeta Yusak Wijaya yang sudah memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik dengan ucapan syukur sambil kita nyanyikan satu pujian, Indahnya Kasih Tuhan. Persembahan dibawa ke depan dimulai dari sebelah kiri saya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa,ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan
seperti pelangi. Sehabis hujan, mari kita bangkit berdiri nyanyikan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kita berdoa untuk persembahan. Indahnya kasih-Mu Tuhan yang menciptakan pelangi yang bisa kami nikmati, cakrawala dan segala isinya yang ada di dunia ini. Semua adalah campur tangan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang kami bisa jalani, dan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memberikan persembahan kami dengan segenap hati kami, dengan sukacita. Biarlah setiap persembahan ini dapat menjadi jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu, dipakai untuk melebarkan kerajaan Allah di dunia ini. Melalui Yaski Tuhan kami percaya Engkau pakai kami lebih lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Tetap tinggal berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Kembali saya mengundang sebentar Bapak Pendeta Yusak Wijaya untuk menutup di dalam doa syafaat dan juga doa berkat. Kembali kita nyanyikan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, dengan penuh rasa syukur ya Bapa, kami menutup ibadah pada pagi ini. Terima kasih untuk keadaan Tuhan di tengah-tengah kami. Bukan hanya pada saat ini saja, tetapi selepas kami meninggalkan tempat ini, Tuhan tetap mengiringi perjalanan hidup kami sepanjang sisa hidup yang Tuhan anugerahkan. Bapak, kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk teman-teman kami yang baru saja kembali dari studi di villa. Tuhan sudah pimpin mereka ketika mereka pergi dan kembali pulang tanpa kurang suatu apapun juga, boleh berkumpul dengan orang-orang yang mereka kasihi. Semua adalah karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk program-program Yaski yang sudah disiapkan dan yang masih akan datang. Sebagaimana Tuhan telah memimpin dan menyertai dan memberkatinya, kami juga percaya Tuhan akan memimpin ke depan. Dan tidak ada satupun program yang luput daripada perhatian Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk negeri kami yang kami kasihi. Biarlah kiranya Tuhan hadirkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mau menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Bapak, kami tahu banyak tantangan yang dihadapi. Tapi ingatkan setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana bahwa mereka tidak pernah sendiri. Karena tangan Tuhan yang kuat, penuh kasih ada bersama dengan mereka, menjaga keluar masuknya mereka di tengah kekacauan yang ada. Terima kasih ya Bapa. Dan sebelum kami kembali ke tugas kami masing-masing, biarlah kiranya Tuhan juga mendengar
dan melihat apa yang menjadi keluhan setiap anak-anak-Mu. Mereka yang di tengah pergumulan iman, yang karena ada masalah sakit penyakit, juga yang ada masalah dalam ekonomi mereka. Oh Tuhan, ingatkanlah setiap anak-anak untuk menengok ke belakang, di mana semua persoalan yang ada sudah pernah dilewati. Dan itu terjadi bukan karena kekuatan kami sendiri Tuhan, tetapi karena tangan kasih Tuhan, karena Tuhan menyatakan keadaan Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami. Dan karena itu ingatkan kami untuk tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan, dan tidak pernah jemu-jemunya memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, bekerjalah Tuhan, menolong setiap pergumulan yang dialami oleh anak-anak-Mu yang Kau kasih ini. Terima kasih ya Bapak, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum meninggalkan tempat ini, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus boleh senantiasa menyertai, memimpin hidup kita menjadi salah satu masterpiece mahakarya Allah yang boleh menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, beri